Saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali dalam sesi pendalaman iman kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang perubahan hidup yang begitu total. Ini adalah sebuah perjalanan yang, saya rasa, sangat relevan bagi kita semua yang sedang terus bertumbuh dalam iman Katolik. Coba kita renungkan sejenak. Kata-kata ini dipakai untuk menggambarkan seseorang yang kini kita kenal sebagai Santo. Ya, beginilah Camillus de Lelis dikenal di masa mudanya. Seorang tentara, temperamennya kasar, dan parahnya lagi kecanduan judi yang sudah menghancurkan hidupnya. Jauh sekali dari gambaran orang kudus ya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya bukan? Bagaimana mungkin orang yang hidupnya begitu berantakan bisa berbalik arah dan menjadi begitu dekat dengan Tuhan? Yuk kita bedah bersama kisah yang penuh keajaiban rahmat Tuhan ini. Dan kita lihat pelajaran apa yang bisa kita petik untuk hidup kita masing-masing. Untuk benar-benar memahami kekudusan Santo Camillus, kita justru harus melihat dulu titik terendahnya. Kita perlu mengerti sisi pendosanya. Karena masa mudanya, bisa dibilang penuh dengan kekacauan dan pilihan-pilihan yang salah. Perjalanan hidupnya itu benar-benar menurun drastis. Dari kecil, dia udah kehilangan figur ibu. Ayahnya pun jarang bersamanya. Lalu dia jadi tentara bayaran, tempat di mana sifat keras dan hobi judinya makin menjadi-jadi. Bahkan saat dirawat karena luka di kakinya, dia malah diusir dari rumah sakit karena ketahuan main kartu. Puncaknya, di usia 24 tahun, semua yang dia miliki, baju, senjata, habis di meja judi. Dia benar-benar sampai di titik nol. Nah, disinilah letak keindahan rencana Tuhan. Seringkali, justru di titik terendah dalam hidup kita, saat kita merasa paling hancur dan sendirian, disitulah Tuhan menjamah kita. Dan itulah yang terjadi pada Camillus. Momen rahmat itu datang di saat yang paling tidak terduga. Saat itu, dia bekerja sebagai buruh kasar di sebuah biara Kapusin. Suatu hari, dalam perjalanannya, dia melewati sebuah tempat yang ironisnya bernama Lembah Neraka. Tapi, tempat dengan nama seram itu justru menjadi saksi bisu perjalanannya menuju surga. Seorang biarawan mengucapkan kata-kata sederhana ini kepadanya. Hanya kalimat singkat. Tapi bagi Camillus, kata-kata itu seolah petir di siang bolong. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Sesuatu di dalam hatinya terguncang hebat. Seketika itu juga, Camillus jatuh tersungkur ke tanah. Dia menangis sejadi-jadinya, mengakui semua dosanya. Saat itulah terjadi revolusi total di dalam batinnya. Camillus yang lama, si penjudi dan tentara pemarah itu, mati pada hari itu. Oke, jadi dia sudah bertobat. Lalu apa? Nah, ini bagian yang paling luar biasa. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa-dosanya, tapi Tuhan memakai justru kelemahan terbesarnya, luka di kakinya yang tidak pernah sembuh, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang paling besar. Coba kita lihat ini. Luka kakinya yang menyakitkan itu justru yang membuatnya berempati dan tergerak melayani orang sakit. Penolakannya dari Ordo Kapusin karena lukanya itu, malah membuka jalan baginya untuk mendirikan ordonya sendiri. Rasa sakit yang terus-menerus dia rasakan menjadi sumber empati yang tak terbatas. Ini adalah contoh nyata dari ajaran gereja kita tentang penderitaan yang menebus. Apa artinya ini bagi kita? Artinya setiap kesulitan, setiap sakit penyakit, setiap perjuangan yang kita alami, itu tidak sia-sia. Kalau kita menyatukannya dengan penderitaan Kristus di kayu salib, semua itu bisa punya makna. Kisah Camillus ini menjadi bukti hidup bahwa penderitaan kita bisa menjadi jalan untuk melayani Tuhan dan sesama. Pertobatan Camillus ini tidak berhenti pada perubahan diri sendiri. Tidak, dia bergerak lebih jauh. Dia menjadi seorang revolusioner dalam bidang pelayanan kasih. Mari kita lihat apa yang dia bangun. Dengan bimbingan rohani dari Santo Filipus Neri, Camillus mengumpulkan beberapa teman. Visinya radikal. Setiap orang sakit, miskin, dan terbuang adalah Kristus sendiri yang sedang menyamar. Jadi, mereka harus dilayani seperti seorang raja. Bukan sebagai objek belas kasihan, tapi sebagai tuan. Ia lalu mendirikan kongregasi para pelayan orang sakit. Mereka ini seperti pasukan khusus kasih. Mereka melayani dengan tulus, bukan karena uang. Mereka juga sangat profesional, menuntut kebersihan dan standar medis yang jauh di depan zamannya. Bahkan, merekalah yang pertama kali menciptakan unit medis darurat di medan perang. Dan puncaknya, mereka mengucapkan kau keempat yang sangat radikal. Siap melayani orang sakit, bahkan korban wabah sekalipun, dengan mempertaruhkan nyawa sendiri.
Karena dampak karyanya yang begitu besar dan revolusioner, gereja pun secara resmi mengakui Santo Camillus sebagai santo pelindung bagi semua orang sakit, rumah sakit, perawat, dan semua yang bekerja di bidang kesehatan. Sangat pantas, bukan? Santo Camillus wafat pada 14 Juli 1614. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Warisannya hidup terus, salah satunya melalui sebuah relikui yang sangat istimewa dan penuh makna. Ini luar biasa. 1 jam setelah ia meninggal, jantungnya diambil dari tubuhnya. Dan ajaibnya, jantung itu tidak membusuk. Sampai hari ini relikui jantungnya masih utuh. Bagi banyak orang, ini adalah tanda fisik yang nyata dari cinta kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan dan sesama. Orang-orang yang melihatnya saat itu berkata jantungnya begitu indah, warnanya seperti batu rubi, dan ukurannya besar. Relikui ini sudah berkeliling dunia, menjadi pengingat nyata bagi ribuan orang tentang kisah pertobatan dan pelayanan total yang dihidupi oleh Santo Camillus. Kalimat inilah yang selalu diulang-ulang Camillus kepada para pengikutnya. Taruh lebih banyak hati di tangan kalian. Ini adalah ringkasan sempurna dari seluruh hidup dan karyanya. Bahwa setiap pelayanan, setiap tindakan kita harus lahir dari hati yang penuh cinta. Nah, sebagai penutup, mari kita bawa pulang pertanyaan ini untuk direnungkan. Santo Camillus menemukan panggilannya saat dia berani merangkul penderitaannya sendiri dan melayani penderitaan orang lain. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita, dalam perjalanan iman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa menaruh lebih banyak hati ke dalam tangan kita?